kita fokus pada digital project tourism, artinya kita fokus pada kajian-kajian atau isu-isu tentang komunikasi pariwisata. Kira-kira ada nggak sih kalau seumuran saya ini yang di umur 29 bisa kuliah nggak di Indonesia? Selamat datang di Ruang Bicara Unis TV. Di podcast kali ini saya akan menemani kalian sebagai host. Perkenalkan, nama aku Muhammad Khairul Rosyad. Di episode Ruang Bicara ini kita sudah kedatangan tamu narasumber. Dia adalah seorang dosen ilmu komunikasi dari Universitas Slamet Sri Kendal. Siapakah orang tersebut? Ini dia, kita sambut kedatangan beliau, Bapak Hanif Saifuddin. Gimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Meskipun panas sekali hari ini. Hari ini sangat panas sekali Pak. Panas banget, tapi tidak apa-apa, kita tetap berproses dan belajar dalam. Ya, yang penting tetap belajar dan semangat terus. Betul. Meskipun cuaca ini sangat panas ya Pak ya. Ya. Tadi Bapak berangkat ke sini ada kendala kemacetan apa tidak nih Pak? Ada, karena ya di Kendal kan nggak macet ya, cuma memang panasnya itu luar biasa. Jadi sekarang panas, nanti tiba hujannya begitu. Makanya teman-teman harus selalu aware dan membersihkan diri ya, supaya tidak sakit, tetap biasa dan giat. Bagus sekali. Di sini kan Bapak kan di sini sebagai dosen ilmu komunikasi nih Pak dari Universitas Slamet Sri Kendal. Nih ada pertanyaan nih Pak dari kalangan dari mahasiswa dari UNIS nih yang diberikan kepada saya. Pertanyaan pertama nih Pak, bisakah Bapak berbagi cerita sedikit mengenai peran dan pandangan Bapak terhadap jurusan ilmu komunikasi yang ada di UNIS? Kira-kira apa yang membuat jurusan ini unik dan relevan di mata Bapak, khususnya bagi kalangan mahasiswa yang sedang menempuh studi di ilmu komunikasi ini Pak? Ya, baik, terkait dengan prodi komunikasi sebenarnya catatannya sangat luas ya. Potensi karir, kemudian peluang dunia kerja itu sangat luas dibandingkan prodi yang lain ya. Tapi bukan berarti kemudian prodi yang lain itu sedikit tekan, tapi ini kembali kepada potensi mahasiswa sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan tadi bahwa apa sih kemudian relevansi atau keunikan dari produk komunikasi itu? Kita fokus pada digital project tourism, artinya kita fokus pada kajian-kajian atau isu-isu tentang komunikasi pariwisata. Ini dilatar belakangi oleh posisi geografis Kabupaten Kendal ya, yang mempunyai cukup banyak potensi pariwisata. Yang tujuan kami memilih konsentrasi atau konten itu adalah supaya mahasiswa kita itu siap ya diserap oleh dunia kerja yang kemudian di masyarakat itu memang dibutuhkan. Gitu. Nah makanya kemudian itu keunikan dari prodi komunikasi ya secara khusus. Tapi namun secara general kita ada beberapa konsentrasi atau mempersiapkan profil lulusan. Di antaranya tetap pada base murni dari komunikasi itu adalah tentang broadcasting, kemudian kita kan sekarang bercabang ya. Kalau dulu kan TV beda, radio beda, tapi sekarang kita fokuskan di broadcasting ya. Di penyiaran kita ada radio, kita ada broadcast. Seperti ini adalah merupakan fasilitas dari untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap terjun dunia kerja. Kemudian ada di PR ya, kita tahu betul bahwa Kendal itu kan banyak sekali perusahaan yang ada di KIK ya. Nah, perusahaan-perusahaan dari swasta pemerintahan itu sebenarnya membutuhkan yang namanya PR. Public relation itu sangat penting. Karena apa? Ini hubungannya sama keberlangsungan institusi dengan masyarakat.
Artinya ada saling keterkaitan antara perusahaan dan masyarakat. Nah, ini penting peran dari kita itu. Kemudian tentu saja wirausaha digital ya, kita mempersiapkan diri bagaimana mahasiswa kita, alumni kita nanti siap mungkin mempunyai karir yang mandiri di kreator dan jadi fokus di e-commerce dan sebagainya. Oke, sangat baik sekali ya dari jawaban Pak Hanif ini bisa menginspirasi banyak semua kalangan mahasiswa, terutama untuk bisa berbagi untuk ke perusahaan juga untuk yang diberikan proyek-proyek oleh Pak Arif Saifuddin. Apa sih visi misi dari prodi ilmu komunikasi ini? Produk ilmu komunikasi di sini itu sangat sederhana dan sangat singkat. Yaitu kalau visinya ya, itu menjadi insan komunikasi yang tidak ada dan profesional. Artinya kita mempersiapkan mahasiswa itu sesuai dengan profesionalitas, artinya sesuai dengan bidang kerja kita. Kalau tadi saya sebutkan sebagai PR, atau sebagai content creator, ya, sebagai wartawan, atau sebagai presenter TV, atau model yang berkaitan dengan itu, kita menanamkan nilai profesionalitas dan adab. Karena tentu saja kita tahu bahwa orang itu kalau sepintar apapun tapi mempunyai adab yang kurang kan tetap artinya tidak sempurna. Makanya profesionalitas itu kita sempurnakan dengan adab dan budaya. Nah, itu ciri khas Kabupaten Indonesia untuk serius. Pertanyaan yang kedua ini Pak. Di tengah dasarnya harus informasi digital, apa yang membuat ilmu komunikasi jadi semakin relevan dan penting terutama bagi generasi muda ini Pak? Ilmu komunikasi itu kan memang mempunyai posisi yang sangat kecil ya, sangat penting. Apalagi sekarang perkembangan teknologi informasi ya, komunikasi itu sebenarnya justru membuat atau menyediakan peluang-peluang yang sangat strategis. Jadi mungkin dulu komunikasi kita pahami sebagai hanya teori atau kegiatan-kegiatan yang terbatas pada aktivitas manusia. Tapi sekarang justru ilmu komunikasi itu tambah berkembang. Artinya ilmu komunikasi itu bisa masuk ke dalam berbagai lini kegiatan, lini profesi. Gitu. Contohnya tadi ketika dulu kita fokusnya hanya di broadcast ya. Hanya di kewartawanan misalnya jurnalistik. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang kan semakin pesatnya teknologi komunikasi ya, kita ada peluang baru di dunia kerja. Misalkan jadi tadi content creator ya kan, ada wirausaha yang kemudian fokus di e-commerce yang setiap hari live dan salah satu alumni kita sudah ada yang merintis itu dan itu kan artinya menjadi hal yang positif terhadap lulusan kita. Jadi sekali lagi ya kita mempunyai banyak pilihan, banyak opsi supaya kita menjadi insan komunikasi atau lulusan komunikasi yang kemudian tidak hanya menggantungkan diri kita pada pemerintah ya mengambil kebijakan, tapi secara mandiri kita sudah bisa berkreasi. Kalau Pak? Bisa nggak sih ilmu komunikasi itu nanti kalau saat lulus gitu Pak, kalau calon mahasiswa mantan mahasiswa itu yang sudah wisuda, apakah bisa menyalurkan tempat kayak kerja di studio televisian gitu Pak? Makanya kalau dulu kan memang televisi ya, iya Pak. Sekarang kan orang ya, kamu Rosat itu ataupun jangan kalau yang lain bisa membuat televisi sendiri. Kalau sebelum YouTube booming atau sekarang orang-orang kan sekarang ini ya pada buat podcast kan. Yeah. Podcast itulah kemudian studio TV yang bisa dikreasikan individu. Kalau dulu nggak bisa. Kalau orang pengen belajar terkait dengan penyiaran, ya udah berarti larinya ke televisi kan. Kalau sekarang enggak. Makanya media broadcasting terbesar di dunia itu bukan
bukan lagi televisi Bukan televisi, konvensional ya. ya, tapi apa ya YouTube, YouTube. ya kan? Makanya Sekarang, teman-teman iya. kalau misalkan pengen apa namanya belajar atau apa pengen kerja di dunia broadcasting ya, udah buat podcast sendiri atau buat konten kreasi sendiri yang berkaitan sama potensinya masing-masing. Jadi sangat mungkin terjadi, sangat bisa. Makanya podcast ini, ruang bicara ini sini ya kita persiapkan untuk itu. Kita teman-teman belajar terkait dengan yang produksi, ya kan, manajemen produksi misalkan atau manajemen tentunya. Apa sih tantangan dan peluang mahasiswa ilmu komunikasi ini, Pak? Kalau peluang tadi sudah saya singkatkan ya di awal tadi. Ya secara garis besar memang peluangnya itu sangat dan ya, jadi berkaitan dengan fasilitasan dengan kesehatan yang perlu kita siapkan nanti kita terus jelaskan. Tapi yang jelas tantangannya ke depan adalah bahwa generasi kalian itu ya Gen Z ya itu semakin sulit ya, karena memang kehidupan kita ya, kehidupan kalian ke depan setelah lulus itu saya kira sulitnya gini, saingan semakin banyak gitu kan. Lapangan kerja itu sekarang sudah tergantikan dengan robot-robot ya, atau yang sekarang AI itu ya, nanti teman-teman bisa lihat tuh di googling ya, misalkan lapangan kerja yang kemudian tergantikan oleh robot itu apa saja. Nah itu bisa dilihat, dan itu tidak hanya prediksi tapi memang sudah berdasarkan riset. Yang tantangannya itu. Kemudian peluangnya sekali lagi ada beberapa profesi yang sebenarnya tidak bisa digantikan oleh robot ya. Yang pertama adalah kemampuan public speaking, kemampuan komunikasi, dan yang jelas adalah critical thinking. Nah itu yang tidak bisa digantikan oleh robot. Makanya ketika hal itu saya kira di kurikulum komunikasi itu dipelajari. Public speaking sudah tentu ya ada mata kuliahnya, kemudian komunikasi jelas itu bagian dari kehidupan kita ya sebagai insan komunikasi tadi. Kemudian critical thinking ya dengan proses komunikasi proses perkuliahan yang selama ini kita jalankan, teman-teman jalankan dengan project, dengan tugas, dengan presentasi, dengan diskusi, FGD dan sebagainya. Saya kira itu melatih critical thinking gitu. Maka sangat harus dan sangat mutlak bagi lulusan ilmu komunikasi itu menguasai 3 hal itu. Karena ya itu kita pelajari setiap perkuliahan. Tidak boleh mahasiswa komunikasi itu tidak pintar komunikasi atau tidak pintar public speaking atau tidak pintar critical. Berarti public speaking itu sangat penting banget ya, Pak? Penting. Kalian sangat pintar di bidang apa, tapi terkadang dalam suatu institusi itu kan biasanya ada kegiatan, kegiatan apalah, entah seminar, entah apalah. Itu kan pasti dibutuhkan public speaking kan. Nah itu potensi yang kemudian bisa kalian garap. Di prodi ini ada mata kuliah apa aja sih Pak yang diajari Bapak? Banyak ya. Kalau kebetulan dari kementerian itu kan kita harus ada maksimal minimal ini mendapatkan 140 juga sebagai SKS lah. Dan itu memang diambil dari semester 1 sampai 8 ya. Artinya mata kuliah itu nanti tersebar di 8 semester itu. Namun kita tadi saya sudah jelaskan tadi konsentrasinya seperti apa. Jadi secara garis besar memang kita mempersiapkan profil lulusan kita itu memang di IA, di broadcast ya, dan jurnalistik, kemudian entrepreneur digital istilahnya. Mata kuliah yang kita siapkan di prodi komunikasi itu ya harus mengcover 4. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan PR
ya kita ada besar-besar PR, kemudian ada apa teknik teknik PR, atau kemudian ada teknik lobby dan negosiasi, itu kan bagian-bagian dari PR, atau mungkin ada konten digital, itu kan bagian dari. Dan kalau kita bicara dengan wirausaha ya kita misalkan lihat kita sama digital ya, itu ada fotografi, kemudian sinematografi, gitu kan. Nah, kalau kita spesifik pada pengembangan pariwisata atau pemasaran pariwisata, ya kita ada komunikasi pariwisata dan branding destinasi, ada reklama, ada ya advertising ya, kemudian ada apalagi ya, ada mata kuliah yang sebenarnya mendukung saya lupa ya yang spesifik itu seperti apa, tapi secara besar memang harus mendukung 4 presentasi. Oh, ternyata menarik sekali ya mata kuliah yang diajari Bapak ini. Ya, banyak sekali yang kita harus dikuasai. Kira-kira ada nggak sih kalau seumuran saya ini yang di umur 29 bisa kuliah nggak di Indonesia? Oke, jadi kalau umur 29, umur 30, umur 40 itu sebenarnya kalau kuliah itu nggak membatasi umur ya. Sebenarnya pendidikan itu nggak membatasi umur. Maka tradisi mungkin di Indonesia itu kan sudah ada fase-fase umurnya kan. Kalau pertanyaannya terkait dengan umur di UI, ya silakan. Kalau misalkan di umur 25 ke atas masih mau kuliah, bagus sebenarnya motivasi belajarnya itu di. Dan ini juga saya menyampaikan terkait dengan kegiatan yang ada di tim komunikasi Indonesia. Mungkin bagi teman-teman ya atau audien yang menggunakan podcast ini bisa untuk pertimbangan ya di tingkat Indonesia. Jadi untuk menunjang semua profil lulusan tadi yang saya jelaskan di awal, sebenarnya kita sudah mempersiapkan proyek-proyek atau praktik yang kemudian itu nanti saya yakin berguna. Yang pertama mungkin ya kita sudah punya studio podcast ini ya. Ya memang ini meskipun baru dirintis di tahun ini, tapi saya kira karya-karya dari mahasiswa ya, di angkatan besar atau di angkatan atas sudah banyak karya ya, itu bisa dilihat. Dan saya kira itu sudah sangat bagus loh karya-karya ini, dan sudah layak lah untuk dilanjutkan gitu. Dan itu memang jejak karya kita atau nama kita itu kan dikenal dari karya yang kita buat ya. Selain podcast, tentu ada fotografi, kita punya lab juga fotografi juga. Kemudian lab penyiaran ya, radio, kita bisa teman-teman bisa praktek penyiaran secara sederhana ya, meskipun tidak bisa on air, tapi saya kira untuk praktis ya itu sudah cukup memadai. Untuk kegiatan misalnya di jurnalistik ya kita punya majalah kecil yang kemudian sudah beberapa kali rilis ya, dan saya kira itu juga bagus. Kita juga punya komunitas penulis ya, yang sebagai warga teman-teman yang suka menulis, kita sudah menulis beberapa karya buku ya, dan itu hasilnya juga cukup bagus. Dan apalagi ya, ada CSR juga ya. CSR itu bentuk pengabdian sebenarnya, bentuk pengabdian mahasiswa ke masyarakat ya. Terakhir kita cuma di DLH ya, penanaman mangrove sebelumnya juga ada di beberapa tempat yang kemudian itu menggambarkan pengabdian kita kepada masyarakat. Oh, ternyata banyak sekali ya Pak kegiatan di UNIS ini, nggak hanya pelajaran yang dipelajari Bapak ke mahasiswa semuanya. Jadi menambah sedikit terkait dengan bahwa ilmu komunikasi itu memang mungkin ya saya anggap mahasiswa yang prodi yang kegiatannya cukup banyak dibanding prodi lainnya. Dan saya kira itu sangat positif karena kita tidak belajar secara kognitif saja, secara teori atau apa, tadi kita banyak belajar
langsung di lapangan. Oh. Dan memang itu yang dibutuhkan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa memang harus aware ya, harus menyadari bahwa ilmu itu atau kemampuan itu tidak hanya diperoleh melalui bangku perkuliahan ya, dan justru malah jangan gitu. Mahasiswa itu harus sering apa istilahnya? Kalau dulu istilahnya turun ke bawah gitu, melihat apa namanya realitas kehidupan yang sebenarnya, baik itu dalam rangka tugas kuliah maupun memang ingin mengadvokasi masyarakat. Nah itu memang harus dibiasakan. Dan ilmu komunikasi itu saya yakin ya, dan sesuai yang saya perhatikan di lingkungan universitas itu, prodi yang sering turun ke bawah dibandingkan prodi yang lain. Ya ini hipotesis saya sementara ini ya, dan saya harapkan memang mahasiswa itu ya seperti itu, tidak berkutat pada meja dan bangku perkuliahan, tapi lebih sering turun ke bawah, yang melihat fenomena di masyarakat seperti apa, ya kan. Terutama mungkin ikut magang, dan bahwa saya ini sih menjamin mahasiswa itu jika memang magang tidak perlu kuliah. Jadi kalau misalnya magang nih 6 bulan, misalnya 3 bulan, silakan tidak perlu masuk kelas, kalian fokus magang, ya kan. Saya anggap itu hal yang positif gitu. Itu silakan, itu pertimbangan. Terus kalau ke magang terus gitu, nilai dari mata pelajarannya tuh gimana, Pak? Regulasi nanti kita konversi sesuai dengan regulasi yang kita punya. Nanti seperti apa, kalau misalkan konversi itu masih kurang, ya nanti kita entah perkuliahan singkat atau tugas, nah itu nanti bisa dinegosiasikan. Kira-kira ada lagi nggak, Pak, proyek selanjutnya yang akan datang ini? Di prodi kita itu proyek hampir tiap semester ya, pasti ada. Dan itu sudah kami konsolidasikan dengan dosen pengaman itu. Dan itu tergantung mata kuliahnya nanti. Kalau PR misalkan, ya nanti ada proyek misalkan dengan PR. Kalau fotografi misalkan akan berhenti foto, ya kan. Asal yang sinematografi nanti sepertinya kolaborasi dengan mahasiswa di kafe ya, untuk proyek film kan. Film itu memang sudah menjadi tradisi ya, kebiasaan di prodi komunikasi. Entah nanti outputnya itu film atau outputnya konten yang lain, ya itu nanti kita serahkan kepada peserta. Yang jelas memang sekali lagi prodi komunikasi itu memang setiap semester pasti ada proyek. Terus ternyata di sini juga proyeknya banyak sekali ya. Kira-kira pertanyaan terakhir dari teman-teman nih, Pak, apa satu hal yang paling Bapak harapkan untuk diingat, dihayati, diterapkan oleh seluruh mahasiswa ilmu komunikasi ini, Pak? Yang perlu diingat tentu saja tadi ya, bahwa ke depan ini sebagai warning teman-teman ya, bahwa ke depan itu memang tantangannya sangat harus dipersiapkan sejak dari sekarang. Jadi kalau saya mengambil di semester 1 itu sudah saya wanti-wanti bahwa kalian tuh harus mengenali potensi diri kalian itu dari sekarang. Jangan nanti semester 7 atau mau lulus baru nyari-nyari potensi itu apa, jangan. Makanya dari awal sejak dini harus diidentifikasi. Ya kira saya potensinya di mana nih? Kalau di PR berarti nanti fokusnya nanti di PR ya. Kalau di broadcast di broadcast. Kalau di konten kreator atau di jurnalistik ya udah berarti dari awal kamu fokus di situ. Tapi bukan berarti meninggalkan yang lain ya, tetap yang lain tetap dipelajari, tapi porsinya itu harus lebih besar sesuai dengan potensinya. Karena saya lagi ya, ini saya utarakan di banyak forum bahwa usia emas ya atau golden age remaja itu ya dunia kampus ya.
Artinya apa? Kalau teman-teman mau kemana saja menggunakan identitas atau KTM itu pasti akan diterima. Kalian misalkan nyamar nih jadi wartawan, ya kan? Bukan nyamar tapi menjadi wartawan kampus nih pakai ID card wartawan kampus misalkan majalah Idiom pasti diterima, ikut kegiatan apa pasti diterima. Itu kan masa-masa kalian di kampus ya. Kalau sudah tidak menjadi mahasiswa kan, ya kalian akan ditolak. Gitu. Contoh lagi misalkan magang ya. Kalian punya kesempatan magang itu kan waktu di kampus. Kalau sudah jadi mahasiswa kan nggak bisa magang. Nah, itulah yang kemudian perlu diperhatikan, perlu direnungkan, ya. Hati-hati ya, secara individu seperti apa nanti potensinya, peluang saya seperti apa nanti, dan yang paling penting juga membangun relasi. Ya relasi harus dibangun sejak sekarang, karena kita nggak tahu rupanya seperti apa. Jangan-jangan nih nasib kita ditentukan oleh relasi kita saat ini. Relasi itu memang dari sekarang juga, jangan nanti setelah lulus baru nyari. Ya, lulus itu nanti ya langsung kerja, langsung berkarir, ya itu gitu. Jadi berteman dengan orang-orang yang mendorong kita untuk bertumbuh. Dulu jangan ada teman yang menghambat kita terjadi. Karena nasib kita ya ditentukan oleh kita sendiri. Ya. Sungguh banyak sekali pelajaran berharga yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hanif Saifuddin atas hadirnya di ruang bicara ini. Terima kasih sudah memberikan pesan abadi yang sangat menginspirasi. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk berproses dan menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan relevan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ruang bicara Unis TV agar tidak ketinggalan episode-episode yang inspiratif lainnya. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.